mungkin sebenarnya kan kita udah kenalan nih. Iya, iya. Di podcast sebelumnya juga udah membahas sedikit permasalahan dari masalahnya Ade. Iya, betul. Sekarang kemari apakah akan membahas masalah yang sama atau bagaimana? Ada permasalahan baru nih, Kak. Oh, baru lagi. Iya, Kak. Oh. Jadi mungkin langsung mulai saja ya. Oh, langsung mulai saja, guys. Ya. Jadi begini, Kak. Biasa itu kalau langsung ke depan bisa jadi, Kak? Iya, Atau... iya. Oh, terserah. Karena kan bahasanya. Oh, iya. Jadi gini, Kak. Sekarang saya itu biasa bicara depan umum. Saya kayak kurang percaya diri, Kak. Maksudnya saya selalu gemetar atau masih berbicara terbata-bata ketika berbicara di depan umum. Padahal dulu-dulunya saya terampil dalam berbicara di depan umum, di panggung. Nah sekarang saya selalu merasa gugup, gemetar ketika berhadapan atau berbicara di depan orang yang banyak begitu, Kak. Iya. Kira-kira bagaimana itu, Kak? Berarti sebelumnya pernah lancar gitu? Iya, pernah sebelumnya lancar, Kak. Tapi pernah kemarin memang ada suatu problem, Kak. Saya pernah gagal begitu. Gagal tampil di panggung sampai-sampai saya ketika saya mau berbicara itu selalu ingat akan hal itu, Kak. Bagaimana kira-kira supaya saya bisa melupakan atau kedepannya saya bisa terampil untuk bicara ke depan umum, karena tidak menutup kemungkinan kita pasti akan selalu berbicara di depan umum, bersosialisasi dengan teman-teman yang baru. Kan kalau kita tidak terampil dalam berbicara di depan umum atau contoh kecil di depan teman saja tuh, Kak, mungkin teman-teman akan ragu, dan kenapa ini ya mungkin dia pandangnya orang ini tertutup sekali atau tidak mudah bergaul. Nah mungkin dia nanti itu tidak akan mau berteman dengan kita. Jadi bagaimana ini, Kak? Oke, kalau masalahnya begitu, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk kasus yang pertama kita bisa simpulkan bahwa itu tuh namanya trauma. Nah trauma itu tuh semisal jika ada pemicu atau di saat kamu berada di suatu posisi atau keadaan yang mungkin mirip dengan masalahmu itu, maka dia akan memicu ya, dia akan merespon kepada tubuhmu dan pikiranmu, dan mental juga lah ya. Dia akan merasakan hal yang sama. Nah kemudian tadi dibahas juga ya kalau sampai sekarang traumanya itu masih berlanjut, dan ya betul sekali kita akan dilakukan oleh orang lain. Jikalau dalam contoh kecil saja kita bicara face to face doang kayak gini nih, kalau terbata-bata kalau semisal berbicara face to maksudnya 1 lawan 1 kan biasa itu lancar aja. Tapi semisal 3 atau 5 orang depan teman, apalagi kalau langsung diperhatikan, langsung merasa tidak percaya diri, kayak tidak pede berbicara begitu, Kak. Oh, memang iya sih. Jadi bukan terbatas ke persoalangan saja, harus lebih dari satu. Iya. Apalagi kalau udah disorot. Iya, disorot biasanya pandangan tuh, kan. Biasa semua pandangan mulai tertuju kepada satu titik itu. Apalagi kita yang bicara merasakan bahwa orang lain memperhatikan kita pasti takut akan kesalahan. Jadi mungkin untuk itu masalahnya saya masih kurang ngerti ya. Nah jadi gini kan tadi mungkin udah dijelasin kan tentang trauma itu sejarahnya gimana, tapi di sini saya mau menggali sedikit lagi gitu tentang detailnya. Mungkin bisa diceritakan pada saat mungkin pada saat SD atau kapan itu? Pada saat SD. Oh SD. Iya. Gimana itu? Ada lomba atau bagaimana? Oh, kemungkinan pada saat itu saya diutus oleh sekolah untuk mengikuti salah satu lomba, Kak. Tapi sebelumnya ini diamankan kepada teman saya, Kak. Terus teman saya ini lari dari tanggung jawab. Ketika itu lombanya sudah dekat, langsung dialihkan ke saya, Kak. Nah saya kayak semacam persiapannya belum siap begitu kan tiba-tiba. Iya tiba-tiba, Kak, langsung menghadapi yang namanya lomba, kan kaget juga, Kak. Baru masih ada rasa was-was lah. Nah ketika di lomba itu saya langsung teringat suatu hal, jadi saya langsung grogi, maksudnya persiapannya belum matang, baru langsung grogi, akhirnya lupa ada yang kesalahan, maksudnya lupa teks lah atau kesalahan di situ. Terus di situ pentas saya gagal, Kak, makanya dari situ. Oke. Jadi di masalahnya itu ya, untuk masalah yang pertama mungkin karena kan ini lomba. Nah lomba itu kan jauh-jauh hari harus disiapkan gitu, Iya, pesertanya.
Tapi yang dengan ini, materinya. tapi yang ini masalahnya kan sudah ada orang yang dia manahkan, tapi dia lari dari tanggung jawab. Baru saya semacam terpilih secara tiba-tiba begitu kak. Eh, dan pada saat dekat-dekat Iya, hal banyak tiba-tiba betul. yang bertanggung jawab ini malah kabur. Iya kabur. Dan tiba-tiba malah Anda yang dituju. Iya betul sekali. Nah, iya. Berarti kurang persiapan doang ini. Iya kurangnya persiapan. Iya, iya. Tapi yang menjadi masalah sampai sekarang kayak biasa itu kalau mau bicara di depan umum biasa kepikiran. Kalau soal satu dua orang ya biasa saja lah. Tapi kalau semisal 5 atau ke atas itu, apalagi pandangan tertuju pada satu titik, kayak mulai grogi di situ. Ya sih, wajar sih. Mungkin karena memang sebelumnya pernah dilancar Pernah ya. dan karena suatu hal baru dapat trauma. Nah itu sepertinya masih bisa diobati, kecuali memang dari awal sudah tidak bisa sama sekali. Nah itu mungkin prosesnya susah untuk berkembang. Sedangkan ini Anda lebih ke proses pemulihan saja begitu. Oh jadi begini kak, dapat saya simpulkan bahwa seharusnya saya mencoba atau melatih diri saya Ya, kembali bisa. supaya yang pernah saya itu yang dulunya saya terampil bisa kembali, yang maksudnya yang hal yang sudah terkubur sudah kembali dan dapat ditingkatkan juga, yang lebih utamanya meningkatkan percaya diri itu kan. Tapi sebenarnya sih bukan meningkatkan lagi karena memang sudah ada, Cuma mau ditimbulkan harus begitu kan. di stimulus lagi. Oh iya, dikasih stimulus. Ya, mungkin saran saya ya mungkin bisa praktik gitu di depan cermin sendirian sambil entah mau cerita tentang keseharian di depan cermin sendirian juga nggak apa-apa sih, intinya tuh sikap-sikap dalam ini ya speak itu diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil observer. Nah, di bagian pertama merespon isi. Di bagian A merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, skor 5. Selanjutnya merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat, skor 4. Nah, selanjutnya memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, skor 5. Nah, dari semua total skor ada 14. Nah, yang kedua merespon perasaan. Di bagian A merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli, skor 5. Nah, selanjutnya merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli, skor 4. Selanjutnya merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, skor 4. Nah, selanjutnya merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli, skor 5. Nah, dari semua total skor ada 18. Nah, selanjutnya yang ketiga merespon makna. Di bagian A memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli, skor 5. Nah, selanjutnya memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseli, skor 5. Nah, selanjutnya memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan konseli, skor 5. Nah, di bagian 1 merespon isi bagian B saya kasih nilai 4 karena konselor belum penuh merespon pernyataan konseli secara kronologis. Di bagian 2 merespon perasaan bagian B saya kasih nilai 4 karena konselor belum merespon biasa saja perasaan konseli. Dan di bagian C saya kasih nilai 4 karena belum penuh merespon apa yang konseli ungkapkan karena masih terlihat bingung untuk memberikan konseli solusi. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Halo Pak. Bisa perkenalkan nama dulu deh. Oh iya Pak, jadi perkenalkan nama saya itu Aris Fernanda, bisa Bapak panggil saya Aris saja. Oh, Aris ya. Aris kesini mau menyelesaikan masalah. Biasa. Baik, Aris bisa langsung ceritakan saja. Oke. Nah jadi gini Pak, masalah saya itu tuh terkait dengan bidang minat dan bakat. Terus waktu kecil itu tuh saya pernah rajin menggambar, khususnya tuh kayak pemandangan. Dan saya selalu dapat nilai 90 di pelajaran seni budaya untuk gambaran saya selalu.
Tapi entah kenapa orang tua saya kurang support gitu untuk bakat saya dalam bidang menggambar itu. Saya lebih tuntut ke pelajaran eksakta seperti matematika, fisika, kimia, dan sebagainya. Nah, karena saya tidak didukung dan saya tuh sudah tidak mendalami lagi bidang menggambar itu, saya rasa perlahan itu tuh mulai terkikis. Kayak gimana ya? Saya nggak bisa menggambar lagi. Sudah hilang ya minatnya. Iya, walaupun Sudah- bisa menggambar tapi kayak anak TK gitu Sudah jelek hasilnya. gambarnya. Berbanding terbalik banget sih Pak, karena mungkin nggak difasilitasi gitu Pak. Iya gitu. Mungkin juga karena nggak ada dukungan. Ya begitu. Tapi nggak dimarahin apa cuma dilarang gitu. Sebenarnya sih nggak dimarahin, nggak dilarang juga, cuman dinasihatin aja katanya kalau menggambar itu tuh gedenya mau jadi apaan gitu Pak. Sudah coba bercerita gitu, berkomunikasi. Kalau menggambar kan juga banyak, bisa kayak arsitektur Iya, kan juga bisa. udah sih Pak, cuman mereka tuh keluarga saya tuh kurang gini yang ada jiwa seninya, jadi itulah kurang ngerti. Terus terus saya tuh diarahkan ke bidang lain kayak itu yang saya ceritakan tadi, ke matematika, kimia, fisika, biologi dan sebagainya. Katanya lebih baik itu, dan tujuan saya sebelumnya untuk masuk kuliah itu mau ditembakkan ke kedok, astaga itu mikir kayak aduh. Nah gitu Pak, kayak ujung-ujungnya saya juga nggak masuk ke kedokteran sih, bahkan masuk ke jurusan yang beda banget sama kedokteran. Cuman ya gitu, bukan nasib kan. Iya, tapi kan ini kan kalau bukan kemauan kita sendiri buat masuk ke perguruan tinggi kan susah juga. Sama juga kayak ujung-ujungnya bakal salah. Apalagi bukan minat kita kan. Iya. Kan gini, kita juga bisa ceritakan baik-baik dulu ke orang tua kita. Kan bukan orang tua kita yang kuliah. Iya. Cuman apa ya Pak, kan yang gambar itu kan nggak selalu bakalan menentukan jurusan kita nanti. Maksudnya gambar itu sebagai hobi aja, tapi dilarang, bukan dilarang, apa sih, dibatasi gitu. Dibatasi. Makanya sampai sekarang itu saya agak merasa menyesal karena untuk beberapa tugas mungkin ada menggambarnya, sedangkan teknis saja saya sudah tidak ingat lagi. Bagaimana ya sarannya untuk saya bisa mengembalikan itu lagi? Ya kan bisa, kalau ada waktu luang bisa belajar menggambar lagi. Kalau lagi gabut gitu, apalagi ambil dari Google internet, ikutin dulu belajar atau beli alat gambar. Tapi izin dulu ke orang tua apa boleh kalau waktu luangnya diambil untuk belajar menggambar lagi. Oh ya Pak, jadi pokoknya tuh yang paling penting tuh komunikasi ke orang tua dulu. Iya. Sebenarnya sih nggak ngerugiin banget, tapi mereka tuh mikirnya kayak itu tuh buang-buang waktu doang, nggak ada gunanya. Ya kan bujuk dulu orang tuamu, kan bisa dibujuk sampai hatinya buka. Kalau agak susah sih Pak, jadinya ya udah sih, saya berkacu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berperan sebagai observer untuk menilai video kedua. Nah, ada pada poin pertama merespon isi. Merespon pertanyaan konsili berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, saya kasih angka 5. Merespon pernyataan konsili berdasarkan sebab akibat, saya kasih angka 4. Memfasilitasi konsili untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, saya kasih 4. Jadi subtotal dari merespon isi adalah 13. Kedua, merespon perasaan. Merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konsili, saya kasih angka 4. Merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konsili, saya kasih 3. Merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konsili, saya kasih 5. Merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konsili, saya kasih 4. Jadi subtotal dari merespon perasaan adalah 16. Ketiga, merespon makna. Memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konsili, saya kasih 5. Memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konsili, saya kasih 5. Memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan oleh konsili, saya kasih 3. Jadi subtotal pada bagian merespon makna, saya kasih 13.
Komentar 1. Merespon isi pada bagian ini, konselor sangat merespon apa yang dikemukakan oleh konseli secara berurutan dari awal permasalahan, dan konselor selalu memancing konseli agar membuka gagasan baru, menggali informasi atas permasalahan yang dialami. 2. Merespon perasaan, dan di bagian ini konselor sangat merespon perasaan yang disampaikan oleh konseli dan yang dipikirkan oleh konseli. 3. Merespon makna. Konselor sangat mendalami masalah yang diungkapkan oleh konseli sehingga mampu mengetahui lebih dalam mengenai masalah konseli, sangat memberikan respon pikiran kepada konseli sesuai apa yang dipikirkan oleh konseli, dan selalu memberikan alasan yang logis terhadap konseli. Halo Pak. Ya, baik, dengan siapa ini saya bicara? Perkenalkan, nama saya Asraruddin, biasa dipanggil Asrar. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Ihsan Alim, biasa dipanggil Kak Ihsan. Oh, baik, Kak Ihsan. Nah, sepertinya ada tujuan utama nih sampai ngeluangin waktu ke sini. Baik, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh begini Kak, jadi akhir-akhir ini saya kurang komunikasi sama keluarga. Ya, Kadang sekali seminggu sekali komunikasi, itu pun kalau komunikasi karena kesibukan orang tua. ya. Maksudnya ini kayak gimana ya, sehingga jarang ngasih kabar ke orang tua? Bukan jarang, cuma sekali komunikasi pasti ujung-ujungnya pertengkaran. Oh, selalu ada pertengkaran nih. Iya, terus Iya. pasti di dalamnya masalah ekonomi. Ya, Saya pusing kadang, saya juga malas pulang ke rumah. Cuma kalau pulang ke rumah paling cuma dengar suara keras doang, suara marahan. ya, mungkin bisa dibicarakan dulu toh sama orang tua, bilang kenapa bisa begini, dan kasih tahu juga bilang saya sebenarnya tidak suka suara ribut atau suara keras, karena biasa langsung cepat merasa lah dalam diri, bilang kesalahan apa lagi yang saya bikin ini, begitu ya. Sebenarnya menurut saya ya, tidak ada kesalahan yang saya buat. Ini Karena saya selalu diam. Cuman yang sering bertengkar itu ya orang tua. Apa-apa nggak pernah dibicarain baik-baik, pasti dengan suara keras, emosi sama emosi. jadi selalu ada pertengkaran di dalam keluarga ya. Iya, Mungkin bisa ditelusuri toh apa penyebab dari pertengkaran itu, apa masalah yang ada di dalam keluarga sehingga orang tua bisa bertengkar, siapa tahu bisa dibantu toh. iya. Tapi kan gini Kak, saya kalau sudah di rumah, apalagi sudah memasuki jam 12 ke atas, Ya, itu kadang sudah mulai suara keras, dan saya pun tidak tahu mau ngelakuin apa-apa. Kadang juga mengganggu tetangga, saya juga tidak enak. Apalagi kalau kalau sudah keributan gitu, kadang bawa perceraian. Saya tidak Iya, tahu iya, mau betul, ngelakuin apa. ya, coba begini saja toh, kan biasanya itu terjadi di tengah malam nih, Iya. waktu kumpul-kumpul di rumah. Waktu istirahat. Ya, waktu istirahat. Nah, mungkin bisa dibicarakan baik-baik. Kalau memang di awal tidak ada perubahan, bisa dipanggil. Kan mungkin tidak mau langsung mendengar, karena apa jika kita sebagai anaknya, masa kita yang mau menggurui, bisa dipanggil orang tua lah, semacam nenek, baru duduk bersama ditanyakan. Seharusnya tidak baik begini, harus dibicarakan baik-baik dan menemukan solusi bersama gitu. Oh, iya, Kak. Tapi kan gini, pernah saya ngadu ke nenek gitu kan, tapi saya juga kasihan kalau saya menceritakan semua masalah keluarga saya ke nenek saya, takutnya nenek saya jadi kepikiran, kan sudah tua, Iya. nanti sakit-sakitan. Oh, sudah tua neneknya. Ya, mungkin bisa dibantu oleh omnya atau saudara-saudara dari mama. Kan semacam ini mau dibantu untuk menenangkan. Mestinya dibantu cari jalan keluar dari permasalahannya.
itu mungkin dibicarakan dulu sama keluarga-keluarga yang lain, sempat bisa dibantu dalam menyelesaikan masalahnya. Oh iya, saya coba nanti Kak. Kayak Nah, di sini saya berperan sebagai observer dan saya akan membacakan LK 2.1 dari hasil proses konseling tadi. Nah, untuk bagian A yaitu responding merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, skor 4. Bagian B merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat, skornya 4. Bagian C memfasilitasi konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraan, skornya 3. Maka skor subtotal untuk bagian A yaitu responding adalah 11. Kemudian lanjut lagi ke bagian 2 yaitu merespon perasaan. Bagian A merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli itu skornya 2. Kemudian bagian B merespon perasaan terselubung di balik pernyataan konseli, skornya 3. Bagian C merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseli, skornya 4. Yang D merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseli, skornya 4 juga. Maka skor subtotal untuk bagian 2 merespon perasaan ialah 13. Selanjutnya nomor 3 yaitu merespon makna. Bagian A memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseli, itu skornya 3. Bagian B memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseli, skornya 5. Bagian C memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan oleh konseli, itu skornya 3. Maka skor subtotal untuk bagian 3 yaitu merespon makna itu 11. Nah, untuk komentar saya yaitu yang pertama, konselor tidak cermat dalam memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, konselor kurang membatasi konseli sehingga banyak informasi yang tidak diperlukan malah terungkap. Yang ketiga, konseli terlalu berputar-putar dalam pembahasan yang tidak perlu dan sudah jauh dari topik awal. Mungkin itu saja laporan observer dari saya. Sekian, terima kasih.